warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan untuk memimpin masing-masing berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas adalah di KD 1, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum ke materi bab 2, masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu? Sebelumnya kalian sudah melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester, dan hasilnya pun sudah sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu wali kelas. Nah, untuk pelajaran PPKN mungkin kalian bisa melihat bagaimana nilai yang kalian dapatkan untuk nilai tengah semester ganjil. Mudah-mudahan kalian puas ya dengan nilai tersebut. Tapi kalau merasa tidak puas, silahkan kalian belajar dengan baik ya. Nah, masih ingat untuk materi di bab 1, kita lanjutkan ke pelajaran PPKN ya. Silahkan kalian siapkan bukunya, buku catatannya, buku pendamping, dan buku paketnya. Silahkan kalian garis bawahi yang ada di buku paket. Nah, kita lanjutkan. Masih ingat dengan materi bab 1, yaitu tentang apa? Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sana kalian di bab 1 mempelajari tentang bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk bab 2 ini materinya adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Materi pembukaan ini mungkin kalian sering dengar di dalam upacara hari Senin. Ya. Nah, di situ kalian bisa menyimak. Setiap siswa suka membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin kalian ingat ya. Nah, untuk KD 1-nya nanti di dalam pembelajaran kali ini kita akan menyimak materinya tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita lanjut. Tujuannya salah satunya adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kamu buka, di situ ada halaman 33. Ya, silakan kamu buka. Buku paket halaman 33. Kita lanjut ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa isi dari alinea pertama adalah, coba kamu buka halaman 32, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka makna yang terkandung dari alinea tersebut adalah bahwa alinea pertama itu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyatakan hak kodratif untuk merdeka. Sedangkan alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri negara. Kita lihat isi dari alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bentar ya, kita lihat. Tadi di dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang 45 menyatakan hak kodratif untuk merdeka, sedangkan alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri negara. Coba buka kamu alinea kedua. Di halaman 35. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Maka alinea kedua menunjukkan bahwa ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, ya, itu intinya. Kemudian, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kalian lihat dalam tangan ya, gambar tangan itu bersatu padu ya. Ini menandakan bahwa negara kita negara yang ingin bersatu. Maka setiap warga negara muncul dari kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhnya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Sekarang kita lihat alinea ketiga. Itu makna yang terkandung dalam alinea kedua. Apa itu isi alinea ketiga? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu sama dengan alinea ketiga.
terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Setelah kamu buka tuh halaman 37. Jadi dalam makna yang terkandung dalam alinea ketiga itu, pembukaan alinea ketiga itu terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Gambar siapa tadi? Gambar Bung Tomo ya? Juga dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia itu mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, yaitu makna alinea ketiga. Di sini juga dikatakan makna ketiga bahwa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa itu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka ya. Sekarang alinea keempat di situ ya. Gambar kamu lihat gambar B.J. Habibie ya, presiden keberapa? Ketiga ya. Sedang disumpah untuk menjadi seorang presiden ya. Apa isi alinea keempat itu? Coba kalian dengarkan atau coba kamu buka di buku Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terkandung dalam alinea keempat tersebut? Coba kamu buka halaman 38 di buku paket. Di situ dikatakan bahwa alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Di antaranya tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara itu yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara. Apa dasar negara kita? Yaitu Pancasila ya. Jelas-jelas ya? Iya? Lanjut. Nah, jadi itu adalah makna yang terkandung di dalam alinea keempat, memuat 4 alinea. Nah, itu ya untuk materi KD 1 tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini di materi KD 1 ini kalian sudah paham. Ibu yakin kalian sering mendengarkan setiap kali upacara isi dari pembukaan. Tadi sudah ibu katakan atau ibu bacakan isi alinea pembukaan per alinea, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai, ibu akan memberikan tugas proyek, yaitu kalian buatlah sebuah video. Kalian hafalkan isi pembukaan seperti ibu tadi ya, tapi dengan cara kalian
Baca isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 95 itu tanpa melihat buku, ya. Kalian videokan tanpa melihat buku, itu sudah hafal. Kalau kalian lancar menghafalnya, silahkan kalian segera kirimkan video tersebut, lebih cepat lebih baik. Ibu kasih waktu selama 2 minggu. Ya, untuk tugas kali ini, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak PowerPoint saja apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini. Cuman tugas proyek, ya kan Ibu kasih waktu selama 2 minggu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ya bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.